Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada pagi hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami menaikkan pujian syukur dan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah membangunkan kami kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Pagi ini sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami terlebih dahulu datang bersekutu dengan Engkau untuk merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami renungkan. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Ratapan ini lahir dari mulut seorang nabi yang sedang berada di tengah penderitaan yang amat berat. Yeremia yang dikenal sebagai nabi peratap melihat kehancuran Yerusalem, kota kudus tempat bait Allah berdiri. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tembok-tembok yang dahulu kokoh kini runtuh, bagaimana rumah-rumah hancur, dan bagaimana umat Allah diangkut sebagai tawanan ke negeri asing. Air mata, kelaparan, ratapan, dan kehancuran memenuhi seluruh negeri. Dalam keadaan seperti itu, suka rasanya menemukan pengharapan. Namun justru dari tengah kehancuran itulah Yeremia bersaksi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Inilah berita pengharapan yang luar biasa bagi setiap kita. Seringkali kita berpikir bahwa kasih setia Tuhan baru terasa ketika keadaan hidup kita baik-baik saja, ketika doa kita dijawab, ketika berkat mengalir, ketika semua berjalan mulus. Tetapi firman ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan justru nyata dan tak berkesudahan, bahkan di tengah reruntuhan hidup. Bahkan ketika kita tidak lagi memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan di dunia ini. Seperti Yeremia, kita bisa bersaksi bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Ia tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika kita membaca kata-kata ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, kita harus berhenti sejenak dan merenungkan. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah keset, yang berarti kasih setia Tuhan penuh janji, kasih yang tidak tergoncangkan oleh keadaan, kasih yang didasari pada perjanjian yang teguh. Artinya, kasih Tuhan kepada kita bukan kasih yang naik turun, bukan kasih yang tergantung pada kebaikan kita atau kesetiaan kita. Kasih Tuhan itu setia, konstan, dan teguh. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, kasih-Nya tetap mengejar kita, menegur kita,
menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Inilah kasih yang tidak bisa kita temukan di dunia ini. Karena kasih manusia seringkali terbatas dan bersyarat. Tetapi kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berkesudahan. Yeremia menambahkan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Rahmat Tuhan tidak akan pernah habis. Kalau kasih setia Tuhan bagaikan matahari yang selalu terbit setiap pagi, maka rahmat Tuhan bagaikan udara yang selalu kita hirup setiap hari. Kita hidup karena rahmat Tuhan. Kita bangun pagi ini bukan karena alarm yang membangunkan kita, bukan semata-mata karena tubuh kita sehat, tetapi karena rahmat Tuhan yang masih Dia curahkan. Kalau Tuhan menarik nafasnya dari kita, kita tidak akan sanggup bertahan hidup sedetik pun. Oleh sebab itu, setiap hari yang kita lalui adalah bukti rahmat Tuhan yang masih bekerja dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Tidak pernah basi. Rahmat-Nya tidak pernah kadaluarsa. Setiap pagi, Tuhan memberikan rahmat yang baru bagi kita. Artinya, meskipun kemarin kita gagal, meskipun kemarin kita jatuh, meskipun kemarin kita penuh dengan air mata, pagi ini, Tuhan memberikan rahmat yang baru. Ada kesempatan baru. Ada kekuatan baru, ada pengharapan baru. Seperti halaman yang kosong di sebuah buku harian, setiap pagi Tuhan menuliskan kasih setia-Nya yang baru dalam hidup kita. Sungguh betapa besar kesetiaan Tuhan. Mari kita melihat ini dalam kehidupan kita sekarang. Banyak di antara kita mungkin sedang menghadapi pergumulan. Ada yang berjuang dengan masalah kesehatan. Ada yang bergumul dengan keuangan yang tidak stabil. Ada yang sedang menghadapi tekanan dalam pekerjaan. Ada yang sedang terluka dalam keluarga atau hubungan pribadi. Hidup di dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian. Kadang kita merasa seperti sedang berjalan di lembah yang kelam dan gelap, tanpa tahu kapan akan keluar. Tetapi di tengah lembah yang gelap itulah, firman Tuhan datang sebagai penghiburan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Firman Tuhan ini juga mengajarkan kita bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal. Kata besar kesetiaan-Mu bukan sekedar ungkapan puitis, melainkan sebuah pengakuan iman. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang Ia firmankan pasti digenapi. Kadang kita harus menunggu. Kadang kita harus melewati proses yang panjang. Tetapi janji Tuhan tetap ya dan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini mengingatkan kita bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan menyertai kita dengan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Inilah dasar iman kita. Inilah sumber pengharapan kita. Inilah alasan kita bisa terus melangkah. Karena itu, jangan menyerah. Jangan biarkan keadaan membuat kita tawar hati. Mungkin hari ini kita lelah, tetapi percayalah, besok pagi akan ada rahmat yang baru. Mungkin hari ini kita menangis, tetapi percayalah, besok pagi akan ada penghiburan yang baru. Mungkin hari ini kita merasa sendirian, tetapi percayalah, besok pagi kita akan kembali diingatkan bahwa Tuhan setia
dan hadir di sisi kita. Besar kesetiaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami dan mengingatkan kami pagi ini. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, dan besar kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh hidup dalam kasih yang tidak pernah gagal, dalam rahmat-Mu yang tidak pernah habis. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa seringkali kami lelah menanti, seringkali kami tawar hati, seringkali kami goyah oleh keadaan. Tetapi hari ini, kami mau kembali menaruh iman kami hanya kepadamu. Kami percaya bahwa setiap hari ada rahmat yang baru, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Pagi ini kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi, dalam pendidikan, dalam kesehatan. Apapun persoalan yang sedang dihadapi, Engkau Tuhan sumber pertolongan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah jalan keluar. Engkau Tuhan yang baik, yang menjadi pengharapan kami, yang tidak akan membiarkan kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau yang memberkati apapun yang kami kerjakan, yang berkenan kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semuanya. Sampai jumpa kembali nanti dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.